Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen, ini untuk haji, ini kayaknya banyak orang yang ngomong memang musim haji ini terbaik di antara musim haji sebelum-sebelumnya. Nah, ini mungkin ada evaluasi atau penilaian terkait musim haji ini, kenapa kok bisa dibilang terbaik itu di antara yang lainnya? Iya, pertama tentu kami berterima kasih dengan semua pihak yang sudah berpartisipasi, bekerja sama dengan baik begitu. Bukan hanya Kementerian Haji, tapi juga masyarakat, terutama jamaah haji, kemudian para petugas haji yang kami rekrut, kemudian kementerian-kementerian lain yang juga terlibat seperti Kementerian Imigrasi, kemudian Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Perhubungan, dan tentu atas dukungan penuh dari Komisi 8 DPR RI yang juga banyak membantu kami, mengasistensi dan mengawasi, terutama juga dukungan penuh dari Presiden Prabowo yang terus memantau setiap langkah, setiap proses dari persiapan haji dari awal sampai juga pembentukan Kementerian Haji dan seterusnya. Jadi kami berterima kasih dengan sangat dengan semua pihak, karena ini bukan hanya kerja tunggal dari Kementerian Haji, tapi juga adalah kerja banyak pihak. Nah, kemudian yang kedua, memang Mas Akmal, banyak pihak menyatakan ini adalah penyelenggaraan haji yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, karena kan tentu penyelenggaraan haji itu harus dibandingkan antara satu waktu dengan waktu yang lain. Banyak memang perubahan-perubahan mendasar yang kami lakukan, mulai dari proses keberangkatan, kemudian kualitas pelayanan, mulai dari Armusna misalnya, Arafah, Musdalifah, dan Mina, konsumsi dan sebagainya. Tapi di balik itu semuanya yang paling penting itu adalah komitmen untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang transparan, bersih dari praktek rente, praktek korupsi dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat penyelenggaraan dan pelayanan haji itu relatif bisa lebih baik. Kemudian kedua, dari deretan kesuksesan penyelenggaraan haji tersebut, tentu kami punya prinsip dasar untuk melakukan koreksi terus-menerus. Banyak koreksi memang yang harus juga kami perbaiki untuk penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya. Misalnya, Mas Anang dan Mbak Ita, kita masih punya problematika pelik terkait dengan istitoah kesehatan, istilahnya. Istitoah kesehatan itu artinya tingkat kesehatan jamaah haji kita yang akan berangkat. Jadi misalnya tahun ini saja 2026 171.000 jamaah kita dari 203.000 jamaah kita itu adalah mereka-mereka yang resiko tinggi. Mereka punya komorbid yang resikonya tinggi sekali mengalami gejala penyakit nanti ketika melakukan ibadah haji di tanah suci. Dan itu memang terbukti dari 203.000 jamaah haji kita, 190-an ribu lebih itu rata-rata menggunakan layanan kesehatan kita yang ada di Arab Saudi. Nah, oleh sebab itu tahun 2027 atau 1448 kami akan melakukan evaluasi mendasar terkait dengan kesehatan, Mbak Ita dan Mas Anang. Jadi di tanah air seleksi kesehatan itu akan lebih ketat. Kami akan memastikan semua daerah di seluruh Indonesia itu melakukan seleksi kesehatan yang sangat ketat. Mereka yang kami anggap sesuai dengan opini dokter, medis dan sebagainya tidak layak untuk berangkat karena punya komorbid yang bisa membahayakan diri mereka sendiri di tanah suci, maka kami pastikan tidak bisa berangkat. Itu terkait dengan kesehatan. Yang kedua tentu adalah terkait dengan layanan-layanan di
Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kami akan terus memperbaiki terkait dengan kapasitas tenda, kemudian toilet misalnya dan sebagai hal-hal yang mendasar seperti itu, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Kira-kira gitu Mas Anang dan Mbak Ita. Baik, baik. Pak Wamen, ini mungkin bisa diinformasikan juga ke pendengar dan juga pemirsa kita. Ini berarti seluruh jemaah haji sudah ada di Indonesia ya. Dan bagaimana juga untuk update mereka yang mungkin meninggal dunia nih? Ada Dan datanya yang sakit, mungkin. yang dirawat di sakit, sana. dirawat di Ya, sana. mungkin Pak Apakah Wamen. masih ada juga? Seluruh jamaah haji sudah di Indonesia per tanggal 2 Juli kemarin, kecuali jamaah haji yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Jadi ada 30-an jamaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi karena mereka mengalami ketidaklayakan terbang karena masih harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi, baik di Madinah, di Jeddah maupun di Mekah. Dan setelah mereka nanti bisa dinyatakan layak terbang, artinya sudah tidak perlu dirawat lagi di rumah sakit, mereka akan langsung diterbangkan oleh Kementerian Haji dan Umroh ke Indonesia. Kemudian yang kedua, tahun ini jumlah jamaah yang wafat di Tanah Suci itu menurun. Kalau tahun yang lalu itu hampir 467 jamaah, tahun ini 360-an. Nah, tapi penurunan jumlah meninggal atau mortality rate tersebut juga menjadi koreksi kami. Bagi kami itu masih sangat tinggi. Nah, oleh sebab itulah tadi saya sebutkan di awal, istitoah kesehatan atau seleksi kesehatan di tanah air itu kami pastikan akan kami perketat. Dalam rangka apa? Dalam rangka tadi juga mencegah peningkatan jumlah yang wafat di 2027 nanti. Meskipun tadi saya sebutkan sudah menurun drastis pada tahun 2026 ini, tapi kami ingin terus menekan jumlah yang wafat di Tanah Suci. Begitu, Mbak Ita. Pak Wamen, terkait dengan antrian ini mungkin jadi masyarakat yang pengen berangkat haji mungkin bisa ditegaskan lagi, itu yang pertama. Yang kedua terkait ini Pak, musim haji tahun depan ini kan rencananya akan ada kampung haji segala macam, mungkin juga bisa jadi hal positif yang bisa dibagi kepada pemirsa maupun pendengar Trijaya. Ya, pertama kan memang sebelum ada Kementerian Haji itu antrian paling lama 49 tahun Mas Ana. Ya. Namun kemudian kami filterisasi, kami bersihkan semua data, kami hitung ulang, kami buka secara transparan, tidak ada lagi diskresi, tidak ada lagi dalam tanda kutip kong kali kong, tidak ada lagi jual beli kuota. Akhirnya hari ini yang paling lama itu 26 tahun. Setelah kami bersihkan pendataan, kemudian tadi kami buat transparan, akuntabel, tidak ada jual beli kuota, sekarang 26 tahun. Nah, tapi secara faktual setelah kemarin kami laporkan kepada Presiden nyatakan itu masih terlalu lama. Kemudian kami sisir lagi secara faktual sekarang itu Mas yang di 2026 itu yang berangkat itu adalah mereka-mereka yang mendaftar tahun 2013, 2012. Berarti rata-rata sekarang itu sekitar 13-14 tahun. Nah, kemungkinan yang tahun depan yang akan berangkat itu rata-rata yang sudah mendaftar di 2014. Jadi sebenarnya hari ini setelah adanya Kementerian Haji dan Umroh, rata-rata jamaah haji kita yang mengantri itu lamanya sekitar 14 tahunan Mas. Jadi dari 49 kami berhasil 26, sekarang sudah 14 tahunan secara faktualnya. Ternyata 26 itu terlama ya Pak Wamen ya? Iya, yang 26 itu terlama. Secara faktual itu rata-rata berangkat 14 tahunan. Nah, terkait kampung haji ini kan institusi in charge-nya itu adalah Danantara. Jadi Danantara sedang berusaha memaksimalkan agar ada akselerasi kampung haji. Ini kan terkait dengan diplomasi dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Nah, posisi kami di Kementerian Haji
adalah sebagai user. Nah, tentu kami berharap kampung haji ini bisa diakselerasi oleh Danantara sebagaimana amanah Presiden Prabowo, supaya kemudian itu bisa menekan kos biaya haji, bisa juga kemudian membangun ekosistem ekonomi haji yang jauh lebih baik. Kira-kira begitu. Amin, amin, amin. Baik. Baik. Pak Wamen, kalau di pelaksanaan haji terbilang sukses, baik, kemudian banyak aplaus positif dari masyarakat, tapi di Indonesia khususnya di Jakarta ini kan terkait umroh nih kemarin sempat ramai juga nih, Pak Wamen, mungkin bisa diklarifikasi Pak, karena banyak ada ribuan jamaah umroh yang gagal berangkat karena memang ada travel yang dalam tanda kutipnya nakal gitulah. Betul. Jadi Mas Anang, kami sejak Kementerian Haji hadir tentu kami akan melakukan pengawasan yang lebih ketat. Jadi komodifikasi atau mengkomoditaskan haji dan umroh ini harus segera dihentikan, karena jamaah kasihan, mereka mengalami penipuan yang sangat banyak, dan banyak kejadian bukan Hanania saja. Sekarang kami sedang mendampingi saudara-saudara kita di Hanania itu, kemudian sedang prosesnya di Polda Metro Jaya. Kita ingin pastikan misalnya Hanania bertanggung jawab, makanya kemudian kita mendorong Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih dalam terkait dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena dengan cara begitu semua asetnya bisa disita, kemudian bisa digunakan untuk mengembalikan atau memastikan hak-hak jamaah yang sudah ditipu oleh grup bisnis Hanania ini bisa ditangani. Nah, kemudian kedua, ini juga menjadi warning kami kepada seluruh travel yang ada untuk kemudian menjaga amanah, dan kami akan membangun sistem yang baru. Jadi nanti ke depan kita ingin pastikan misalnya semua pembayaran, semua pelayanan oleh travel itu bisa dikontrol penuh oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena kalau tidak, ini bisa berbahaya, kasus seperti Hanania ini bisa berulang terus, termasuk pengawasan kami terhadap KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, untuk memastikan mereka itu tidak melakukan menjadikan jamaah haji dan umroh sekedar jadi komoditas. Nah, ini yang sedang terus kami maksimalkan, Mas Anang. Alhamdulillah, ini jadi kepastian karena banyak yang khawatir ini. Iya, jadi dapat dipastikan kalau misalkan mau mengecek tentunya baik atau tidaknya sebuah tour and travel, mungkin bisa juga di Kementerian Haji dan Umroh, begitu Pak Wamen ya? Betul Mbak Ita. Jadi track record travel, kemudian track record KBIH itu bisa dicek di Kementerian Haji dan Umroh sekarang ya, pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua, jamaah jangan mudah tertipu dengan sosial media. Jadi sekarang ini kan travel itu banyak menggunakan artis, endorser, melalui influencer segala macam. Kalau sudah banyak berlebihan begitu, biasanya penipuan itu dipastikan. Itu yang harus diwaspadai ya. Betul. Yang harus dilihat yang harus dilihat itu track record saja. Sudah berapa panjang dia melakukan pelayanan, kemudian rekam jejaknya di. Sekarang ada Kementerian Haji, bisa berkonsultasi dengan Kementerian Haji, begitu. Jadi itu lebih aman. Jadi jamaah kita, publik itu jangan mudah tertipu dengan sosial media. Memang edukasi dan literasi terhadap sosial media ini penting, dan semua yang tertipu itu semuanya konsumsinya dari sosial media, Mas. Jadi Hanania itu misalnya dia melakukan menggunakan influencer secara masif, dan dia melakukan branding dan penjualan promosi secara masif melalui sosial media, menggunakan artis, menggunakan influencer dan segala macam. Nah, hari-hari ini rakyat kita, jamaah kita, konsumsi sosial medianya tinggi sekali, tapi literasinya terhadap sosial media relatif rendah. Nah, itulah sebabnya kami berharap untuk melihat travel umroh, untuk melihat KBIH dan segala macam, ada baiknya
bisa dicari informasi yang benar melalui institusi yang otoritatif, atau sekarang itu sebenarnya kan umroh juga bisa dilakukan secara mandiri. Gitu. Jadi umroh mandiri, karena sekarang semuanya serba mudah, Mbak Ita dan Mas Anang begitu. Semuanya bisa dipesan melalui nusuk masar, nusuk umroh segala macam. Dan apa yang harus kita lakukan misalnya di Tanah Suci itu semuanya juga sudah dipermudah melalui aplikasi-aplikasi resmi yang ada, baik dari pemerintahan Arab Saudi maupun dari Kementerian Haji dan Umroh. Baik. Dan untuk sekarang ini juga jemaah juga dipermudah juga ya, karena sudah ada Kementerian Haji dan Umroh, jadi Ya, mereka betul. bisa lebih kalau bertanya-tanya tentang Ya, akan ya. lebih mudah lagi gitu dibandingkan Ya, dulu. betul, Baik, baik. betul. Baik, Pak Wamen, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini, sudah Terima meluangkan kasih, waktu Sama-sama. untuk Pak Trijaya. Wamen. Terima kasih Mbak Selamat Ita, pagi. Mas Anang. Assalamualaikum. Sehat selalu. Baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, itu tadi dia ada Pak Daniel Anzar Simanjuntak. Beliau adalah Wakil Menteri dari Kementerian Haji dan juga Umroh Jakarta yang telah juga memberikan paparannya Ya. evaluasi terkait dengan Haji 2026 dan seperti apa rencananya di tahun depan. Ternyata